Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naili Latifah Munawaroh dengan NIM 24375035 dan rekan saya. Nah, perkenalkan nama saya Utami Pria dengan NIM 24375029 dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Agis Silwanda dengan NIM 24375038 dari Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Di sini kami akan mempresentasikan eh, ide usaha kami mengenai ecoprintwear, yaitu inovasi busana vest berbasis teknik ecoprint dengan dedaunan alam sekitar. Sebelum kami membahas ide usaha kami, di sini saya akan menjelaskan latar belakang ide usaha kami. Yang pertama, di mengenai analisis, terdapat 2,87% komposisi sampah nasional dari tekstil. Kemudian ada 10% emisi karbon Indonesia dari tekstil atau limbahnya. Kemudian ada 85% limbah tekstil dibuang tanpa daur ulang. Dan terdapat 2 polutan air terbesar di dunia. Mengapa kami memilih ide usaha EcoPrint? Karena yang pertama, industri tekstil menggunakan pewarna sintesis menggunakan zat karsinogenik dan beracun. Yang kedua, kesadaran konsumen terhadap sustainable fashion terus meningkat di dunia. Yang ketiga, EcoPrint mentransfer warna dan motif dari daun ke kain secara alami tanpa bahan kimia berbahaya. Yang keempat, produk EcoPrint diposisikan sebagai wearable art eksklusif di segmen pasar kreatif. Mengenai profil usaha kami, di sini kami membuat produk yang namanya Fast EcoPrint atau busana luaran. Kategorinya industri kreatif, lokasinya kami akan menempatkan di Jalan Enggang 2 nomor 8 Air Tawar Barat, Padang Utara. Segmen pasarnya sekitar wanita usia 20 sampai 35 tahun, mahasiswa dan pecinta sustainable fashion. Timnya terdiri dari kami sendiri, yaitu 3 mahasiswa pendidikan vokasional desain fashion Universitas Negeri Padang. Terdiri dari kami Agis Yulwanda, Utami Pia, dan saya sendiri Naili Latifah Munawaroh. Kemudian, oke, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari usaha yang kami akan buat. Adapun kekuatan dari usaha kami yaitu motif yang unik, tidak dapat direplikasikan, yaitu motifnya unik, limited, dan tidak bisa direplikasi. Kemudian yaitu bahan baku alami mudah didapat. Bahan baku alami maksudnya di sini yaitu dedaunan dari alam sekitar. Kemudian tim berlatar desain fashion. Selanjutnya yaitu sejalan dengan tren sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan. Adapun kelemahan dari usaha kami yaitu proses produksi yang lebih lama. Karena pada saat proses produksi itu kan proses produksinya mencetak motifnya itu secara manual. Jadi proses produksinya lebih lama. Selanjutnya yaitu kapasitas masih terbatas. Kemudian brand awareness masih rendah. Lanjut yaitu peluang usahanya. Yang pertama, tren sustainable fashion meningkat atau fashion yang berkelanjutan. Kemudian dekat kampus UNP. Dekat kampus UNP di sini usaha kami akan berlokasi di Jalan Enggang. Karena masih sekitaran dengan kampus UNP dan masih banyak mahasiswa dan juga dosen-dosen sekitar.
Selanjutnya yaitu platform digital mendukung pemasaran luas. Platform digital yang kami akan gunakan nanti yaitu TikTok Shop ataupun nanti Instagram. Kemudian ancaman. Ancaman dari usaha kami yaitu persaingan fashion massal dengan harga yang murah, kemudian ketersediaan daun musiman, serta potensi pesaing ekoprint baru. Lanjut, di sini ada proses produksi terdiri dari 8 proses. Yang pertama yaitu mempersiapkan kain. Kain dipersiapkan terlebih dahulu seperti mempersiapkan kain katun sebagai bahan utama. Lanjut, mordanting. Proses kedua yaitu mordanting. Kain direndam sekitar 1 sampai 2 jam dalam larutan tawas atau cuka sebelum kita meletakkan atau membuat motif nanti. Yang ketiga yaitu layang daun. Kain yang sudah dimordanting selanjutnya yaitu masuk pada proses layang daun atau tata letak daun di atas kain seperti penggunaan daun jati, daun kenikir, pepaya Jepang dan ataupun singkong. Selanjutnya yaitu proses steaming. Proses steaming yaitu proses pengukusan pada kain yang sudah kita berikan daun untuk pembentukan motif. Kukus selama 2 sampai 3 jam pada suhu 80 sampai 100 derajat. Kemudian proses yang kelima yaitu proses fiksasi. Setelah kain yang sudah diberikan daun, proses selanjutnya yaitu masuk ke proses fiksasi. Kain dikeringkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Lanjut, proses keenam yaitu jahit dan finishing. Pada proses jahit dan finishing, kain yang sudah diberikan motif atau pembentukan motif menggunakan daun, nanti kita akan masuk pada proses pembuatan pola terlebih dahulu. Di sini produk yang akan kami buat adalah produk berupa paste. Pemotongan pola, terus dilanjutkan dengan menjahit, pemasangan label, dan juga kancing. Proses selanjutnya adalah proses pengemasan. Setelah produk telah dijahit, masuk ke proses pengemasan. Kemas dalam paper bag yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agis Yolanda. Baik, saya akan membahas strategi pemasaran. Di sini, strategi pemasaran ecoprintwear dirancang untuk menjangkau target konsumen secara efektif melalui pendekatan digital dan langsung. Di sini ada pemasaran digital, yaitu media sosial, pembuatan akun Instagram dan TikTok ecoprintwear dengan konten edukatif seputar teknik ecoprint dan sustainable fashion. Yang kedua itu ada marketplace online, yaitu pembukaan toko resmi di platform Shopee dan Tokopedia dengan deskripsi produk yang lengkap, foto, dan produk yang menarik. Yang ketiga itu ada pemasaran dan bazar kampus, yaitu partisipasi aktif dalam kegiatan pemasaran atau bazar dan expo yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga itu ada kolaborasi dan word of mouth, yaitu menjalani kolaborasi dengan komunitas pencinta lingkungan atau komunitas fashion. Selanjutnya ada penjualan langsung atau offline. Penjualan enggang 208 Air Tower Barat yang dapat dikunjungi langsung oleh pelanggan. Lanjut ke rancangan keuangan, yaitu modal awal yang dibutuhkan untuk melalui operasional usaha ecoprintwear adalah sebesar 10 juta. Di sini kain katun dibutuhkan sekitar 15 meter, yaitu sebesar 2.250.000. Dan untuk bahan mordan
yaitu sebesar 500. Untuk peralatan produksi, yaitu sekitar 1.500.000. Perlengkapan jahit diperkirakan sekitar 750. Untuk kemasan atau label, dibutuhkan sekitar 600. Pemasaran digital yaitu dibutuhkan biaya sebesar 800, sedangkan biaya operasional awal dibutuhkan 900. Dana cadangan yaitu 2.700.000. Total semua dari modal kain sampai dana cadangan dibutuhkan sekitar 10 juta. Itu untuk modal awal. Proyeksi keuntungan atau bulan, pendapatan kotor 10 piece per 300.000, yaitu 3 juta. HPP dan bahan baku kurang lebih 800. Biaya operasional kurang lebih 700. Laba bersih sekitar 1.500.000 per bulan. Break even point, perkiraan pencapaian dalam 6 atau 7 bulan operasional. Harga jual 250 sampai 400 per page. Baik, itu saja penjelasan rancangan keuangan dan strategi pemasaran dari saya. Saya kembali ke Naili. Terima kasih teman-teman. Begitu saja yang bisa kami sampaikan mengenai usaha Ekoprint kami. Fashion yang indah, bumi yang lestari. Ekoprint hadir sebagai solusi fashion berkelanjutan yang mengedepankan estetika, eksklusivitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. One of a kind, ramah lingkungan, wearable art. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.